97 pertanyaan dengan pasal-pasal 310, 311 berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah, dan 6 pasal berkaitan dengan ITE. Jadi ini memang pasalnya panjang, banyak sekali, melebihi pasal-pasal bahkan untuk koruptor, ya kan? Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya, karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah, lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi, ya, itu. Berarti hari ini dipanggil sebagai terundang, memenuhi undangan klarifikasi, ya. Belum terlapor. Klarifikasi tentang berkaitan dengan pelaporan oleh Pak Joko Widodo, ya, pada tanggal 30 April, ya, Pak. 30 April 2025. 97. Ya, naik, ya. Tadinya 70, naik 97. 97 totalnya, ya, pertanyaan. Banyak sekali. Iya. Iya. Ya, terkait dengan akun X saya juga, ya, akun X @sianiparismon, dan akun diskusi saya dengan Pak Roy Suryo di Diskursus, ya, di Diskursus.net. Berikut juga dengan sejumlah video saya di akun saya di Balige, akun YouTube Balige Academy, di mana saya mengkaji, menganalisa lembar pengesahan dan skripsi, lembar pengesahan skripsi dari Pak Joko Widodo, ya, terkait dengan algoritma yang saya gunakan, metode-metode, ya. Jadi saya, ya, terangkan sedikit yang dibutuhkan gitu, Pak. Kemudian artinya kan bukan menjadi terlapor. Nah, ini sebenarnya terlapornya ini siapa, sudah diungkap apa belum dari penyidik Polda Metro Jaya? Belum ada, ya, masih dalam tahap diselidiki sepertinya siapa terlapornya. Tapi untuk dari Joko Widodo melaporkan orang-orangnya, nama-namanya berarti siapa? Saya tidak tahu, belum ada, ya. Dalam laporannya Pak Jokowi kan dalam kronologisnya disebutkan salah satunya adalah nama abang itu, bagaimana, Bang? Inisial mungkin, ya, inisial RS. Tidak jelas siapa. Nah, siapa RS itu kita masih belum tahu, ya. Ya. Ya, mungkin saya tambahkan, memang yang beredar di media muncul sejumlah inisial nama, tetapi yang kami jadikan patokan bukanlah apa yang beredar di media, tetapi yang secara de jure ada dalam undangan klarifikasi. Dan dalam undangan klarifikasi itu hanya disebutkan penyidik sedang melakukan penyelidikan sejumlah dugaan tindak pidana, di antaranya tadi disebutkan 310 KUHP, 311 KUHP, ada juga pasal 27A Undang-Undang ITE, dan juga pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE. Berkaitan dengan peristiwanya juga belum jelas, hanya disebutkan di 26 Maret 2025, dan juga tidak dijelaskan siapa terlapornya. Hanya memang kalau pelapornya jelas disebut IRH Joko Widodo, begitu. Undangan lainnya setelah ini dari untuk mengklarifikasi dari laporan itu? Oh, kami pikir cukup, ya, karena ini kan sifatnya undangan klarifikasi, bukan panggilan polisi. Sehingga kalau apa yang diminta untuk diklarifikasi sudah dijelaskan dan dalam batasan-batasan yang kami anggap cukup untuk memberikan klarifikasi, ya sudah. Karena kami menilai memang tidak ada perkara pidana di sini. Ini adalah perkara di mana klien kami seorang ilmuwan menggunakan metode ilmu yang dikuasai, Pak Rismon dalam hal ini, memberikan pandangan-pandangan yang sifatnya saintifik. Dan itu juga yang dilakukan oleh Pak Roy, juga Dr. Tifa, sehingga saya kira sekali klien kami diklarifikasi ya cukup sudah, nggak ada lagi yang perlu diklarifikasi, mau apa lagi begitu loh. Ya, dan kami memang tidak menerima undangan-undangan lagi setelah ini, ya, belum ada. Dan kami harapkan penyidik juga menghentikan persoalan yang berkaitan dengan apa yang hari ini dituduhkan pada klien kami. Saya kutip saja, ya, pendapat Pak Jimli Asidiki, kalau soalnya itu adalah soal ijazah, ya diselesaikan ke PT UN. Tapi karena ini lebih dari 90 hari, ya diselesaikan di peradilan negeri. Dan hari ini di pengadilan negeri sudah
bergulir dua perkara sekaligus. Yang pertama di Pengadilan Negeri Surakarta yang digugat oleh Pak Dr. Muhammad Taufik. Yang kedua ada di Pengadilan Negeri Sleman. Artinya semestinya kalau kita mau fokus kepada penegakan hukum dan menghormati kaidah hukum, penyidik ya harus menghormati Perma nomor 1 tahun 1956, di mana jika ada perkara berdata beririsan dengan apa yang mereka anggap ada perkara pidana, ya di hold dulu, ya dihentikan dulu perkara penyelidikannya dan fokus menunggu putusan pengadilan perdata hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap begitu. Jadi kami pikir klarifikasi yang kami berikan sebagai bagian dari warga negara yang kooperatif memenuhi undangan dari penyidik sudah cukup begitu. Kalau Bang Rismond sendiri nanti kalau misal diundang sebagai terlapor, apakah akan memenuhi panggilan untuk melakukan pemeriksaan? Ya pasti ya, kita harus menghargai ya proses hukum. Dan ada tadi pertanyaannya salah satu ya, atas otoritas apa gitu ya. Atas otoritas apa Anda meneliti skripsi dan ijazah Pak Jokowi ya, sebagai seorang peneliti ya, penulis buku ya, maka karena ini berkaitan dengan bidang keilmuan saya sebagai peneliti bebas ya, independen ya, tidak subjektif, tanpa harus memiliki otoritas apapun. Seorang pengkaji atau peneliti itu harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di kesempatan sore hari ini, ya sore ini jam berapa? Jam 3, ya. Saya secara pribadi dan kami secara keseluruhan itu mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Kapolri, ya, Pak Sigit, ya, Kapolda Metro Jaya, Pak Karyoto, dan semua penyidiknya yang telah menjalankan tugas secara sangat profesional. Kenapa sangat profesional? Ya, karena saya tadi memang melakukan apa yang menjadi hak saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam undangan klarifikasi, dan alhamdulillah penyidiknya, saya nggak perlu sebut namanya ya, itu adalah juga melakukan sesuai dengan apa yang saya katakan. Jadi saya menjawab dengan detail semua apa yang ditanyakan sepanjang itu berhubungan dengan surat undangan yang diberikan kepada saya. Ya, jadi artinya itulah makanya saya juga berharap ya agar polisi itu bisa presisi ya, jadi bisa profesional untuk melakukan tugas seperti ini. Jadi artinya kalau yang memang itu yang ada dalam surat undangan, ya itu yang kemudian ditanyakan, ya tidak menanyakan yang lain atau bahkan melebar ke hal yang lain. Jadi alhamdulillah ya saya tadi sudah menjawab dengan detail sampai sekitar 26 pertanyaan ya, dengan jumlah halaman sekitar 22 lebih ya. Dan saya juga menyampaikan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan pada laporan. Dan saya juga saya tadi juga sampaikan dalam jawaban ya, saya harap tugas profesional polisi itu persis sama yang dilakukan terhadap saudara pelapor ya. Pelapor itu melaporkan belum ada yang terlapor gitu. Jadi melaporkan atau membuat laporan ini pada tanggal 30 April 2025 dan langsung terbit hari itu juga ya surat perintah penyelidikan pada tanggal yang sama. Ini luar biasa. Ya, kalau ini dilakukan untuk semua masyarakat tentu akan sangat senang karena laporan bisa cepat dan kemudian tegas, presisi langsung. Hari itu juga lapor ke SPKT, hari itu juga langsung buat BAP, hari itu juga kemudian terbit surat perintah penyelidikan dan bahkan undangan. Ya, jadi saya harapkan sikap itu juga ada pada semua pelaporan yang ada. Jadi jangan bedakan masyarakat yang ada. Jadi kami ini juga dengan cepat juga diberikan undangan klarifikasi, tapi juga kami juga cepat juga bisa diselesaikan karena kita sama-sama insya Allah kita mengerti hukum. Ya, kalau kita mengerti hukum ya begini. Jadi artinya apa yang ditanyakan, apa yang dijawab, saya tidak perlu menjawab apa yang tidak ditanyakan, apa yang tidak ada dalam surat. Itu aja saya kira. Konfirmasi Mas, ya. Pelapor di tanggal 30 itu siapa? Pelapor di tanggal 30 itu yang saya baca tadi itulah insinyur tulisannya gitu ya. Ya, Insinyur Haji Joko Widodo. Tadi yang digali oleh penyidik di dalam apa saja yang terkait dengan pelaporan itu artinya apa? Ya, 22 pelaporan itu banyak soal bagaimana dulu hidup saya, kisah saya. Ya, saya SD, SMP, SMA,
ada ijazah semua ya, gitu. Ya, Kemudian S1 UGM asli, S2 UGM asli, S3 UNJ asli, itu saya ada lah, jelaskan semua gitu. Dan kemudian apa profesi saya sekarang? Saya profesi sekarang sebagai konsultan telematika dan multimedia. Kemudian saya diminta menjelaskan apa itu telematika. Telematika adalah telekomunikasi, media dan informatika untuk bisa menganalisis. Jadi saya saintis ya, menganalisis secara independen segala hal yang berbau dengan suara, foto, video dan lain sebagainya. Bahkan saya juga diminta jadi menjelaskan perjalanan hidup saya. Ya saya jelaskan dulu saya sempat menjadi dosen sekitar 8 tahun di UGM ya. Kemudian 10 tahun saya dosen di ISI, Institut Seni Indonesia. Kemudian saya sempat menjadi anggota KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sempat juga masuk sebagai anggota DPR Komisi 1, komisi yang menangani undang-undang ITE, undang-undang keterbukaan informasi publik dan lain sebagainya. Dan kemudian saya sempat membantu Presiden SBY menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga di tahun 2013-2014 dan saya kembali menjadi anggota DPR lagi sampai dengan tahun 2019 dan sekarang saya sebagai konsultan independen. Jadi selaku konsultan independen, saya independen. Ya, saya berhak melakukan apa yang menjadi tugas saya dan kemudian saya berhak menyampaikannya kepada masyarakat sepanjang dengan ilmu pengetahuan dan menjadi keterbukaan informasi publik. Itu aja yang ditanyakan tentang itu. Kemudian tentang ada beberapa hal yang lain yang ditanyakan, apakah soal video begini, saya hanya jawab singkat saja. Apakah itu ada pada surat laporan tertanggal 26 Maret 2025? Ketika ditanyakan tidak terkait dengan itu, ya sudah. Jangan tanya saya yang tidak ada kaitannya dengan itu. Ya, jadi kalau sama tidak ada itu, jadi lokus dan tempusnya tidak sama dengan apa yang ada pada surat undangan, ya sudah, itu tidak perlu dijawab. Ibaratnya kalau kita mengerjakan ujian, ya teman-teman semua, ya masyarakat, kita diminta untuk belajar tentang fisika. Ternyata nanti pertanyaannya soal kimia, ya jangan dijawab. Uang kita tugasnya adalah menjawab soal fisika. Jadi itu sama cerdasnya. Alhamdulillah tadi penyidik juga cerdas. Siapa? Jadi kalau Bapak tidak menjawab, saya tidak menolak jawaban. Tapi saya keberatan untuk jawab, ya sudah. Artinya clear semuanya. Kemudian itu ada poin-poin sehingga saya juga tidak menyiksa teman-teman untuk harus menunggu sampai tengah malam. Ya, saya juga tidak menyiksa penyidik dan pembuat laporan. Saya harapkan juga tidak menyiksa masyarakat. Ya gitu. Dengan membuat laporan-laporan yang tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya ya bagi seluruh masyarakat. Saya kira itu. Video yang tadi dipertanyakan video apa sih? Video yang tadi dipertanyakan ya karena saya nggak lihat lagi karena saya dipertanyakan nggak ada hubungannya dengan itu ya nggak perlu saya jawabkan. Itu. Ada pertanyaan lain mungkin yang substansi yang terkait dengan materi? Nggak ada karena video itu. Karena yang terkait dengan surat laporan itu ini harus jelas ya teman-teman. Jadi ini clear banget ya. Ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya. Tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu. Itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya, saya nggak perlu jawab. Karena kalau saya menjawab, jangan-jangan saya nanti jadi saksi. Kalau jadi saksi dan saudara yang terlapor itu adalah saksi saudara saya, ya saya nggak boleh jadi saksi. Atau misalnya yang terlapor itu adalah untuk pribadi. Loh, saya malah nggak boleh lagi itu untuk menjawab seperti itu. Daripada itu mubazir, ya lebih baik dari awal saya tanyakan terlapornya mana. Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti. Ya Pak, nggak ada terlapornya, kita maksudnya. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah. Sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab, ya karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal, ya di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya, ya pasal yang diselundupkan, saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik. Supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyansari. Jahat sekali. Ya Omni Batavia waktu itu mempidanakan Mbak Prita gitu loh. Sama dengan ini. Karena pasal itu ancamannya sangat tinggi. Dan pasal itu misalnya, saya kasih contoh.
ada orang ya mentransfer 1 juta. Kemudian dalam bukti transfernya saya ubah jadi 10 juta. Itu saya bisa kena pasal itu di pasal 32. Ada orang memposting sebuah dokumen elektronik namanya ijazah misalnya. Dia katakan itu asli gitu. Padahal ternyata orang yang punya ijazah mengatakan saya nggak pernah mengeluarkan ijazah itu loh. Lah berarti yang memposting ijazah itu salah seorang kader dari partai itu kena pasal itu harusnya. Justru itu ya kalau yang smart begitu. Jadi saya tadi tanya dokumen elektroniknya mana? Belum ada Pak dokumen elektroniknya. Ya sudah. Kalau belum ada dokumen elektroniknya ya nggak usah diterima. Jadi saya tadi tidak minta berhenti. Tapi memang selesai pemeriksaannya. Selesai karena nggak ada lagi yang bisa ditanyakan. Ya, karena jawaban saya smart, sharp pada pertanyaan-pertanyaan yang harusnya ditanyakan. Dan penyidik sekali lagi anak buah Pak Kapolda dan juga anak buahnya Pak Kapolri menjalani tugas dengan baik. Dia juga nggak ngeyel. Ya, dia katakan, oh iya Pak. Baik Pak, kalau profesional dan malah kita kasih kuliah tadi panjang kira ngobrol di dalam bagus sekali dan juga bagus jam 12 tadi saya diberi waktu untuk sholat zuhur, makan, sholat, kemudian juga hari ini begitu sudah selesai udah di print clear, semua sudah saya teken tanda tangan ya, dan saya berharap hal yang sama terjadi pada teman-teman yang mungkin ikut diundang ya. Saya harapkan mereka menjawab dengan sharp and clear and clean dan smart gitu. Tadi next agenda kira-kira ada di belum ada karena selesai, karena pemeriksaan saya selesai. Saya tidak minta berhenti atau dihentikan, tidak ya. Anda tahu teman-teman, saya alhamdulillah sehat walafiat ya gitu, jasmani meskipun rohani saya tadi juga bilang di dalam, saya rohani agak lihat ini apa ini pasal kok banyak sekali kayak gini ya gitu. Jadi kita juga berhak menanyakan loh. Jadi teman-teman kalau diundang, itu jangan seperti tiba-tiba kita dituduh sesuatu yang nggak jelas pasalnya. Pasalnya kita pertanyakan. Kebetulan pasal-pasal itu saya ikut membuat dulu. Saya jelaskan ini loh maksudnya begini. Di naskah akademiknya ini loh. Jadi harus ngerti pasal itu. Bukan asal kemudian ada pasal ini dipakai untuk mempidanakan orang. Jangan sampai ya. Jangan kita malah justru memiliki mens rea atau niat kurang baik untuk mempidanakan orang. Hati-hati. Mas Roy, siapa lagi yang diperiksa? Masih ada Dr. Tifa di dalam. Dan moga-moga Dr. Tifa juga sama, moga-moga bisa smart dan clear dan menjawab. Tapi ya kita berdoa saja dan moga-moga kalau ada teman-teman yang lain ya, saya berharap tidak banyak lagi yang harus dibuat dipanggil atau bahkan dibikin susah dengan ada laporan yang nggak jelas. Ya. Ini laporan nggak jelas ini. Laporan kok nggak ada yang terlapor. Sekali lagi loh ya, bohong kalau dikatakan sudah ada terlapornya, nggak ada. Dalam klarifikasi itu belum ada terlapornya. Ya, itu ya, saya kira. Oke. Saya sudah memenuhi tugas kewajiban saya sebagai warga negara dengan memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Jadi saya memenuhi undangan tersebut tepat di jam 10 pagi dan selesai di jam 17.30 pagi. 17.30 sore. Nah, kemudian suasana yang tadi saya alami ini adalah sebuah pengalaman pertama dan mudah-mudahan terakhir bagi saya. Amin. Jadi kami bertanya jawab, saya memenuhi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penyidik. Dan kemudian saya juga menyampaikan bahwa surat undangan klarifikasi ini adalah seharusnya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam undangan klarifikasi, yaitu definitif disampaikan bahwa undangan klarifikasi ini adalah sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025. Tetapi sayangnya saya berkali-kali minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut, sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Ya. Jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan klarifikasi ini. Ya, tetapi saya tentu saja harus memberikan apresiasi yang jujur ya kepada Polda, anggota-anggotanya, memberikan saya akomodasi fasilitas pelayanan dan
dan penerimaan dengan sangat baik. Termasuk di awal saya sudah meminta bahwa saya bersedia sampai jam 17. Ternyata alhamdulillah dipenuhi. Sehingga semua pertanyaan bisa kita perlakukan dengan baik gitu ya. Dan cukup ya, artinya pas sekali waktunya. Nah, jadi itu yang barangkali mungkin bisa saya sampaikan. Jadi kembali lagi bahwa saya tegaskan bahwa pertanyaan yang diberikan pada saat klarifikasi tadi sama sekali tidak ada yang relevan dengan substansi dari surat undangan ini. Sama sekali tidak menyentuh apa yang sebetulnya terjadi di tanggal 26 Maret 2025 ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ini total pertanyaan tadi ada 61 butir ya. Jadi pada tahap awal yang ditanya tentu saja data pribadi dan sebagainya. Tetapi setelah masuk kepada pertanyaan yang saya kira itu ada kaitannya dengan peristiwa yang disebutkan di dalam surat ini, ternyata dari nomor kesekian sampai terakhir itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu lari semua dari tanggal tersebut. Ya, pertanyaannya sama sekali tidak relevan dengan tanggal 26 Maret. Saya sendiri tidak tahu gitu ya. Karena di tanggal 26 Maret 2025 saya kerja seperti biasa begitu kan. Sama sekali tidak ada peristiwa yang saya hadiri dan sebagainya gitu. Tetapi memang pertanyaannya sama sekali tidak ada, sedikit pun tidak ada kaitannya dengan tanggal 26 Maret 2025 itu. Saya sama sekali tidak tahu apa peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025 sehingga peristiwa itu begitu besarnya sehingga dilaporkan oleh saudara Insinyur Haji Joko Widodo. Sama sekali saya tidak memahami. Gitu. Ya. Oh ya. Baik, ya saya bertanya tentu saja ya atas 3 pertanyaan penting karena itu 3 pertanyaan itu ada di surat undangan ini ya. Satu tentang saya sebagai apa gitu ya. Karena di sini kan sudah ada jelas penyidik adalah Polda Metro Jaya. Kemudian pelapor adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Tentu saja mestinya di surat ini juga tertulis terlapor. Saya tanya apakah saya sebagai terlapor? Tidak. Saya diundang sebagai saksi. Nah, kalau saya sebagai saksi, peristiwa yang tertulis di surat ini jelas. Peristiwa di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 di mana saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu. Saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu. Sehingga semestinya saya tidak layak menjadi saksi kan? Seperti itu ya. Tetapi ya saya tetap melayani dengan baik ya semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Saya sudah berkali-kali dalam 7,5 jam itu bertanya, ya peristiwa apa yang terjadi di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 tidak dijawab juga, sama sekali tidak dijawab. Kemudian saya juga bertanya berkali-kali siapa terlapor, juga tidak dijawab. Ya, semacam itulah ya gitu. Ya, saya merasa tidak ada kaitannya ya. Artinya kalau ini berkaitan dengan pasal-pasal ini ya tentu saja saya tidak ada kaitannya sama sekali gitu. Karena kalau sudah menyangkut pasal-pasal seperti ini harusnya ada sebuah barang kan, semacam bukti yang kita klarifikasi kan terhadap barang itu gitu. Tapi ini sama sekali nggak ada. Bahkan peristiwanya saja apa saja tidak dijawab, apalagi bukti apa. Sehingga mestinya saya sebagai dokter kan harus ada barangnya gitu kan, harus ada sesuatu physically yang saya lihat dan kita sama-sama berdiskusi tentang itu, tapi peristiwanya saja tidak ada apalagi barangnya gitu ya. Demikian. Ya kita semua tahu ya, Insinyur Haji Joko kita semua tahu. Tahu, saya tahu, saya tahu di TV gitu kan. Nah, Insinyur sama sekali tahu. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.